القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا موتاكم بالصدقة وتلاوة القرآن. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pertama-tama khususan kepada bapak-bapak jamaah tahlilan semuanya yang saya hormati, yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat nikmat taufik serta hidayahnya pada malam ini kita bisa berkumpul dalam rangka tahlilan, memberikan hadiah puji yang dikhususkan kepada almarhum Bapak Sudiarso bin Muhib Cipto Raharja. Malam ini malam ketiga ya. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahmi di tempat yaitu Syaibul Musibah, yang alhamdulillah sebagai peringatan wabil khusus kepada kita semuanya, irhamu mautakum bisadaqah wa tilawatil Quran. Kita harus kasih sayang pada orang-orang yang sudah meninggalkan kita, yaitu dengan sedekah dan membaca tilawah, bacaan Al-Quran yang tadi sudah dibaca, yang sudah dikhususkan kepada almarhum. Karena tidak ada satu mayit atau orang yang meninggal masuk ke liang lahat terkecuali dia memohon pertolongan. Dengan pertolongan orang-orang yang sudah meninggal dunia, bukan makanan yang disiapkan adalah hadiah-hadiah puji ya, itulah ahli-ahli kubur yang mengharapkan ahli dunia, maksudnya kita nih di dunia, minimal setiap waktu 5 kali kita mengangkat tangan kita untuk mendoakan almarhum dan almarhumah. Hanya kalau punya anak nih, bikin aja 4 laki semua. Atau ada ya perempuan nggak apa-apa. Satu jadi dokter, bisa jadi abri, jadi polisi, jadi kiai. Jangan jadi kiai semua nantinya. Jadi orang tua diangkat ke 4-4-nya insya Allah tuh. Kalau jadi dokter, orang tuanya sakit datang. Pak, kenapa Pak? Kelihatannya nih kedinginan nih Bapak nih. Iya. Enggak siapa? Iya, siapanya? Dokter, namanya dokter, kasih obat, cek sih, wah alhamdulillah seger lagi Pak. Datang lagi yang jadi abdi, Pak, apa? Siapa Bapak? Kalau ada orang-orang yang menghina Bapak, tenang Pak, ada saya. Waduh, warga orangnya. Lagi yang jadi polisi. Pak, kalau kemana-mana tenang aja Pak, nggak takut ditilang Pak, yang penting jalan terus, walaupun nggak mau SIM juga nggak apa-apa, selamat Pak ya. Yang satu yang jadi ustad, yang ketiga itu lu apa bisanya ya doa doa aja doa, emangnya kenyang sama doa gitu. Biasa dihina dulu orang-orang yang namanya ya
santri orang ustaz dihina pastilah nggak apa-apa. Zaman Rasulullah gitu nggak apa-apa. Nih dunia saya nih, ada abri ini dunia saya nih, macam-macam. Punya apa? Doa. Emang nggak percaya lo, nggak yakin kata ustaz. Kalau mati, yakin mati saya juga nanti. Kapan pun saya mati, aja udah mati ya udah aja. Ini didikan ilmunya kurang apa-apanya. Makanya kita walaupun kita di sekolahan, jadi abri, jadi polisi, tapi didikan agama dulu yang terlebih. Dahulukan ilmunya dulu, harusnya ilmu agama. Ya, nggak percaya lo hidup saya kubur. Ya, saya pengen tahu. Bikin lubang, boleh lubang. Bikin lubang dia udah ditapinya sama si ustaz tadi itu biasa. Innallaha yab'atsu ma'u fil qubur. Al-haqqu maut, ya, al-munkar wa nakir hak. As-su'al hak. Pertanyaan malaikat munkar wa nakir hak. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang jadi abri gagahnya luar biasa. Datanglah malaikat begitu. Datang, ampunan ya. Ampun. Ketahuan benar. Waktu orang udah diikat sih ampun nggak bisa apa-apa nih. Aja mati. Katanya ini cobaan. Jadi ilmu semuanya boleh kita jawab ilmu, tapi harus tauhidnya dulu, keyakinan dulu harus ditanamkan dalam anak-anak kita. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqon. Nah, pertama yang paling kita diketahui makrifat dulu kepada Allah agar kita punya keyakinan ibadah kita. Kepada siapa kita ibadah? Kepada Allah. Siapa Allah? Allahu khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan kita, langit dan bumi adalah ciptaan Allah. Bagaimana ya Allah? Allah itu tidak bisa dirupakan seperti manusia, seperti makhluknya. Makanya Allahu Akbar, tidak ada bandingannya, tidak ada lawannya. Tidak bisa umpama diucapkan dengan apapun seperti makhluk kita, semuanya bisa. Allahu Akbar. Hanya itu yang paling utama dari zikir adalah zikir di dalam sholat. Kita pernah wiridan ya. Kebanyakan kan kita diperbanyakkan wiridan ya. Padahal Rasulullah diperbanyak sholat. Karena setiap sholat pasti aurat yang baca tasbih, baca tahmid, tahlil, semuanya ada di dalam sholat. Ya, kita menghitung tasbih berapa ribu, berapa ratus, dia terus diputar. Tapi ada kalimat yang luar biasa pahalanya gede, tapi walaupun dibaca satu kali. Karena waktu itu Rasulullah melihat satu nenek-nenek yang udah tua, ya nenek udah tua kali ya. Sedang menghitung batu satu. Kata Rasulullah, "Nek, ngapain? Ini ngitung batu." Hitung apa? Zikir. Jadi ada 100 la ilaha illallah, 1 la ilaha illallah, buat habis aja ke 100. Nih, zikir, ada zikir yang singkat tapi pahalanya besar. Apa nenek? Pengen kalau dipelajari? Iya lebih. Pengen lah. Kenapa? Karena singkatnya ini zikir tapi mencakup semuanya. Pahalanya paling besar. Apa yang dibaca kata nenek? Ya Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar adada khalqih wa midada kalimati. Satu kali baca semuanya pahala luar biasa makhluk Allah yang ada di alam dunia, baik orang Islam non Islam, Cina, semuanya kebaikan satu makhluk Allah itu berapa, tinggal hitung aja. Orang Indonesia berapa ribu, berapa dunia termasuk di Indonesia berapa juta. Itu ada kholqi. Baca subhanallah baca satu kali miliaran, jutaan. Subhanallah walhamdulillah macam tahmid berarti pahalanya miliaran. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah tahlil takbir wallahu akbar. Itu 4 kalimat yang luar biasa yang dibaca, tapi diawali diakhiri dengan adada kholqi.
wa midada kalimati. Orang-orang bahasa itu mah apa namanya itu orang yang ngaji itu tahu mana ada cukup begitu. Orang baca 100 subhanallah 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 satu saja. Tapi kalau diakhiri dengan adada khalqihi wa midada kalimati, itu luar biasa pahalanya. Walaupun baca satu kali tapi semua makhluk ke bawah. Yang ada di alam dunia, bukan manusia saja, binatang termasuk makhluk Allah. Ini peringatan malam ini, alhamdulillah ya. Kafa bil mauti wa izo. Cukuplah bagi kamu adalah nasihat yang paling utama adalah nasihat kematian. Selalu ingat, sabiku ila maghfirah. Ada sarimu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uidatil muttaqin. Ada surat Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardh uidatil ladzina amanu billahi wa rasulihi dzalika fadlullah may yasha wallahu dzul fadlil azim. Baru ayatnya ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika al-yasir. Tidak ada satu musibah ya, di alam dunia ini ya, termasuk dalam diri kita dikasih sakit. Sekarang alhamdulillah kita ini sehat juga, cobaan dari Allah, sakit cobaan dari Allah, semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz illa fi kitabim, sudah ada tertulis. Nggak sangka-sangka nih Bapak almarhum datang ke raja, memang udah ada tulisannya ya, udah ada tulisannya dari semenjak dilahirkan ke alam dunia harus itu makomnya dirajin, dikuburnya dirajin. Ini rahasia Allah. Tidak tahu di mana kita akan mati dan dikuburkannya di mana, dan tidak tahu bahan terjadi besok kita terjadi, kan rahasia Allah. Wallahu indahu ya ilmu sa'ah. Inna indallahi ilmu sa'ah, rahasia Allah termasuk kiamat, termasuk di alam rahim, wabil arham, wa matadin nafsum bima maja taksi boboda, kita besok akan terjadi bagaimana urusan Allah tidak tahu. Dan dikuburnya juga tidak tahu bagaimana dan di mana kita akan dikuburkan. Ini rahasia, Pak. Saya kenal sama orang atau bapak-bapak ya, kalau barangkali memang udah ada garisannya illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Karena semuanya diberikan kemudahan oleh Allah. Karena semuanya adalah milik Allah. Bumi Allah. Aja. Di bumi kalau kita tahu nih, bumi setiap hari, setiap waktu ngomong sama kita nih, ngomong. Cuma kita nggak pernah takarub aja kita munajat sama Allah. Bumi kata bumi, orang asri, lu enak-enak aja lu. Jalan lu punggung saya lu. Pencing apa lu enak aja. Berak lu, tidur lu. Ntar masuk ke perut saya lu. Kalau kamu tidak bersyukur atas nikmat Allah, rasakan kamu lari kemana kita mau lari, coba. Bapak-bapak mau lari kemana kalau dalam kubur perut bumi? Nah, paling kebalik papan kita. Paling kebalik papan gitu ya. Ya pakai papan, balik papan. Nggak ada lagi kita. Ingat gitu loh. Ini ngomong bumi, Pak. 7 kali mah kalau tidak salah. Kau ketawa bisa. Pakai motor, mobil, bergandengan tangan dengan istri-istrimu. Wah, nanti enak kamu ditonggong di punggung saya. Sudah masuk ke perut saya, mau lari kemana? Tapi kata bumi nggak begitu. Makanya waktu meninggal Siti Fatimah kan begitu. Diangkat 4-4-nya kan, digotong. Kata bumi, kata ada Ibizar. Bumi, lu tahu siapa yang datang? Dia ngomong sama bumi, tahu dengan apa bahasa apa? Ini kan yang datang cucunya apa? Anaknya Rasulullah, Fatimah Zahra. Ya bumi, kata bumi, saya kemandang turunan Nabi, enggak mandang turunan kiai, enggak mandang turunan abu ya, enggak. Siapapun yang masuk ke sini tidak membawa amal, silahkan. Saya gencet.
Ih, keras amat ibu nih. Ya, kata dia ini cucu apa anaknya Rasul gitu. Nggak bahasa kita nggak hormati lo. Walaupun apalagi anak presiden, anaknya Rasul aja diancam. Kata Bumi, kalau nggak bawa aman, tetap aja kata Bumi. Bukan memandang turunan sayang. Siapapun orang yang masuk ke liang lahat, orang tidak membawa amal, awas. Makanya ada namanya kiamat sugro. Tahu sih kiamat sugro? Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat sugro itu di dalam kitab Nurul Julam itu ada dalam Yunus Yasin itu. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Qalu orang-orang kafir, orang-orang yang beriman, ya wailana cilaka. Mamba asana, saya dibangkitkan lagi, mimar kodina didudukan lagi. Wah, masya Allah, kirain mati aja. Ternyata akan dibangunkan lagi sesudah kita 7 langkah. Man rabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma kitabuka. Semua ditanya satu persatu. Ada yang nanya Ustaz, itu pertanyaan siapa? Malaikat Munkar wa Nakir. Nah, saya mau hafal aja lah. Saya kalau udah hafal nantinya kan nggak tanya lagi, udah pinter saya di sana bisa. Sholat? Ya enggak apa-apa, kan udah bisa katanya, udah bisa apa-apa. Tetap aja bukan itu yang jawab. Amal Pak, amal. Walaupun hafal itu man rabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma kitabuka, wa ma imamuka, semua perjawaban bisa jawab, tapi bukan jawaban kita, jawaban amal. Ada yang ngapal aja tiap hari gitu, takutnya saking takutnya kepada malaikat Munkar wa Nakir. Tapi kalau memang masuknya itu baik amalnya, yang mudah-mudahan almarhum Bapak saudara diterima amal ibadahnya, diganti bukan Munkar wa Nakir, bukan Pak. Coba kira-kira siapa namanya malaikatnya? Nah ini ngaji, terusnya ngaji nih. Itu di dalam kitab Sulamu Taufik, bukannya itu malaikat Munkar wa Nakir, diganti malaikat namanya malaikat Basir Mubasir. Senyumnya luar biasa, sopan kayak orang Sunda. Orang mana yang paling manis nih bahasanya? Orang Tasik ya, Cianjur. aduh punten ya, tas doap ya. Mana sobo? Kata saya mah baru datang nih, udah lama nih. Terus minah gitu bahasanya, minah gitu, rada asa enak-enak gitu ngomongnya. Tapi orang yang gak iman, siapa kamu? Bawa apa kamu? Iya, saya cuma hanya 3 lapis aja nih putih. Orang Medan. Banyak. Tapi mubasir tuh. Jadi kalau orang yang diterima amal ibadahnya, ya mudah-mudahan ya almarhum Bapak Sudiarso bin Muhyiddin ini membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertanyaannya namanya nikmat kubur. Kalau orang yang ditanyanya malaikat Munkar wa Nakir, itu pasti namanya adalah siksa kubur. Nah, ada kiamat sugro tadi itu yang disebut masuk ke liang lahat, ada siksaan tadi setiap pagi dan sore diperlihatkan siksaannya. Nauzubillah min dzalik. Maka sunahlah kita setiap hari mendoakan agar diringankan dosa. Kalau punya dosa diringankan dosanya. Kalau dia punya diterima amal ibadahnya, diberikan lebih senang. Nggak ada bedanya Pak. Kita punya orang tua. Orang tua kita kerja di Rajek. Kita anaknya di Rajek kerja, tiap bulan ngirimin ke Jawa lah, bahasa kita transfer nih, bahasa kita transfer. Kata orang tua, ya Allah ini sudah tanggal 5 ya sebenarnya, tapi nggak ada transfernya ini kemana? Emang udah pada belum gajian atau biasanya tanggal 5 udah ada. Tanggal 5 ada transfer. Ini emang nggak ada. Kebenaran orang tua nggak punya duit, sedih. Masya Allah, mudah-mudahan anak saya
dirajak lagi kerja, mudah-mudahan sehat walafiat, ngadoain terus ya Allah, mudah-mudahan ada transfer, kebenaran alhamdulillah ada transfer. Tuh, itu lagi susah, kalau lagi senang datang kita sama orang tua, alhamdulillah ini lagi punya duit, masya Allah anak saya datang lagi ngirimin, ini anak saya datang, kebenaran saya lagi pas, gak pernah punya milik, punya risi, ada lagi datang lagi apa, transfer. Coba kira-kira bunga enggak? Bahagia enggak? Sudah bahagia dikirimin, alhamdulillah. Makanya alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau orang yang beriman kita kirimin doa, tambah lebih senang kalau dia memang iman, amal ibadahnya diterima. Kalau memang itu memang orangnya lagi kesusahan, umpama mendapat siksaan, kita kirimin doa, insya Allah diringankan sedikit demi sedikit, insya Allah akhirnya hilang siksaannya. Kenapa? Karena kita sering mendoakan ahli, kerabat, semuanya mendoakan. Contohnya seperti tadi, para ulama kita, guru-guru kita kita doakan, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Nanti kalau diterusin yang lama lagi ya, bisa mudah-mudahan ini hanya sebagai pengpeling saja, bahwa orang yang beriman, insya Allah kita kirimkan doa, yaitu tambah bahagia. Kebahagiaan dalam kubur, nikmat kubur tambah nikmat. Kalau memang itu ahli kubur mendapat siksaan, mendapatkan diringankan siksaannya. Lihat di dalam kitab tafsir Yasin. Jadi bukan dihilangkan, ada semacam kita umpamanya kita nggak besok aja lah ya ke penjara. Kalau orang disiksa tiap hari, waduh alhamdulillah, nggak kerasa disiksa, nggak kerasa kita di penjara gitu. Tapi kalau anaknya ngedul, nggak pernah ngirimin doa, lagi pukulin aja di penjara, nggak ada kiriman, nggak ada besukan, tinggal apa yang ada sengsara. Makanya ini khususnya kepada anak-anak, ayolah ngalah lagi, tujuannya supaya orang tuanya nggak ada, kita jangan wasiat apa-apa dah. Udah, nanti kalau bapak meninggal jangan lupa ya begini, kalau punya harta mah belah sono bagian kamu ya, belah sini bagian kamu, jangan. Tolong bapak mah kirimkan doa ya setiap waktu sholat ibadah. Makanya haruslah kamu sholat, jangan lupa sesudah sholat mengangkat tangan mendoakan Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidi warhamhuma kama rabbayana shaghira. Insyaallah barokahnya itu yang ditinggalkannya mudah-mudahan berikan kesabaran oleh Allah Subhanahu. Jangan lupa